Selamat malam para penikmat bakwan. Hari ini Bakwan Hangat akan coba mengangkat konten yang sudah diminta dari subscriber, yaitu bercerita horor tapi di alam terbuka. Cari tempat yang horor mas. Oke, kita akan coba turuti. Dan kita ini malam-malam ya, ini jam setengah 10 ya, jam setengah 10, hampir setengah 10. Dan kita nanti akan coba buat kontennya itu tengah malam, dan kita akan menuju ke rumah salah satu teman kita. Itu ada di tengah hutan, dan kita coba nanti akan buat di pinggiran hutan, ataupun nanti kita akan coba masuk ke dalam hutannya. Oke, langsung saja. Karena perjalanan dari kantor Bakwan Anget ke tempat teman saya itu sekitar 1 jam, mungkin kita harus buru-buru mas ya, supaya tidak terlalu kemalaman dan kita juga bisa prepare untuk record cerita horor di sana. Oke, sekidot nantikan videonya dari konten Bakwan Hangat yang terbaru. Oke guys, kita berada di perjalanan menuju ke tempat untuk lokasi membuat video. Suasana di sini sangat mengerikan ya. Kita skip aja sampai sana. Oke, sahabat bakwan, kita udah nyampe di lokasi ya. Jadi kita akan cari tempat yang kiranya itu agak serem ataupun angker nanti untuk cerita-cerita horor ya. Ini kita udah jam setengah 11 ya. Nanti untuk coba recordnya nanti jam 12 ataupun jam 1 ya. Kita mau istirahat, mau prepare dulu. Perjalanan ya lumayan jauh kan, jalanannya juga berkelok-kelok naik turun ya. Sekirot tunggu videonya. Oke. Halo, selamat malam para penikmat bakwan ya. Ini kita udah jam 1 lebih 20 menit ya kita record untuk edisi cerita horor. Kita udah benar-benar ada di alam terbuka ya. Ini benar-benar ada di hutan, bisa kalian dengar ada suara-suara hewan gitu kan. Dan kita nanti akan mengangkat tema cerita horor tentang pengalaman pribadi, ataupun nanti kita ada mas-mas siapa? Mas Bayu Dan Mas Michael, Mas Hamdan ganteng ya. Nanti kita akan coba tanya satu persatu nih. Ini kira-kira hantu-hantu Indonesia yang kalian paling takuti itu apa? Nanti bisa dijelaskan ya. Oke, untuk langsung aja gitu kan. Kita akan membahas tentang cerita pengalaman pribadi, Mas. Pengalaman pribadi kita masing-masing untuk cerita horor. Kita juga di sini menuruti subscriber gitu kan. Mas tolong dong cerita horor gitu, tapi jangan di ruangan gitu kan, tengah malam lah, di tempat-tempat yang angker ataupun tempat-tempat yang sunyi gitu kan. Nah ini kita udah turutin ya. Coba saya pengen tahu dulu nih dari Mas Bayu, pengalaman pribadi yang mengerikan apa yang pernah Mas Bayu alami gitu kan. Yang mengerikan ya, melihat sosok ataupun ketemu dengan sesuatu hal yang mengerikan gitu. Enggak, tunggu dulu. Berapa kali Anda pernah bertemu misalkan, tapi yang dari belum mengeri dulu, lalu bertahap dari yang paling ya ibaratnya sekelebat aja dulu. Sekelebat itu pernah melihat enggak gitu? iya. Saya rasa seumur hidup baru 1 kali mas. Jadi dulu tahun 2012 saya pernah bekerja di konveksi di Jakarta. Ya. Iya. Jahit. Nah pas saat itu saya
sebagai penggosok pakaian, Mm-mm. penggosok di suatu tempat dan kawan-kawan saya di tempat yang lain, maksud saya gitu. Jadi terpisah gitu kan. Mas Bayu di sini, teman-temannya di sini. Dan saya itu gitu. sendiri, Oh, sendiri. ngerjain sendiri. Banyak kan di situ. Di situ memang tempatnya emang ya rada serem kata teman-teman. Dan di situ pun banyak makhluk-makhluk, emang makhluk astral. Enggak, ini terus terang ya. Terus terang ini saya nggak bohong dan ini saya jujur gitu loh. Ini saya merinding beneran, sumpah. Saya nggak bohong, ini saya merinding beneran. Bagi yang bisa merasakan atau melihat mungkin di sekitar kita ada, itu aja. Oke, bisa dilanjutkan. Mudah-mudahan nggak ganggu ya. Kita di sini juga mau numpang bikin video gitu. Nah, suatu hari pas saya kerja nih, itu siang-siang itu, siang-siang, pas lagi kerja, itu di belakang saya kayak ada orang liwat. Orang lewat. Jadi dia itu kepalanya gundul, lewat. Gundul. Mohon maaf mas. Jangan-jangan saya kali yang lewat di belakang mas. Mohon maaf. Jadi Aduh. Oke, lanjut. kelebatan lah ya, Iya, kelebatan itu berwujud seperti tuyul. Oh, kecil Pak. Iya. Oh, berarti Tapi- aman tapi- saya mas. Kan tuyul kan kecil, kalau saya kan ya besar tapi kan emang cungkring gitu kan. Bisa dikatakan bukan tuyul lah ya. Tapi tuyulnya itu gendut, macam gitu. Oh, kecil tapi tapi- kayak di Iya. Grand Code Kalau- itu kan ada tapi- kayak di Iya. Grand Code Kalau- itu kan ada sebenarnya ada iya, kalau di ah. game Grand Code itu ada tuyulnya itu Mm-mm. jadi tuyulnya itu Perutnya buncit ya. perutnya buncit. Ya emang nggak kecil banget, kalau biasanya kan kalau kita tahu kan seginilah ya. Tapi kalau di game kan segini. Harus segini lah. Nah iya, nah itu gendut. Pas saya lihat, ya saya langsung, aduh nggak bisa Nggak apa-apa. bisa apa-apa, mesti kan wah apa nih yang di belakangnya gitu kan. Iya, kemudian saya lari, saya menuju ke teman-teman, saya cerita semua hal yang saya alamin saat ada di situ. Kemudian saya nggak bisa tidur, makan, sampai saya sakit beberapa hari. Karena efek melihat Heeh, sosok itu gitu. iya, Benar-benar melihat gitu. iya benar-benar melihat Asli wujudnya. asli. Dan kemudian saya cerita sama bos saya, dan akhirnya ya sekompleksi itu kerjaan. Dia berdoa sama-sama, Gitu. doa sama-sama. Ya intinya gitulah yang sesuatu yang gaib itu emang bisa kita percaya emang Iya. ada mas ya. Saya rasa itu sih yang saya bisa sampaikan sama hidup saya. Untuk Mas Hamdan sendiri, Kalau saya pengalaman pribadi ada. Kalau saya sendiri sebenarnya itu ada, kalau saya ngambil perasaan takut apa enggaknya itu sebenarnya dari diri saya sendiri. Itu sebenarnya saya waktu itu benar-benar capek. Mungkin pikiran saya selalu terbawa, oh mungkin saya capek, mungkin Sugesti. saya capek. Waktu itu sih emang kebanyakan kalau saya waktu melihat sosok itu, sebenarnya beberapa kali saya udah pernah melihat. Yang pertama itu waktu capeknya itu habis pulang dari saya itu apa namanya, jaga studio. Saya kan dulu jaga studio. Waktu menunjukkan jam setengah satu malam, posisi saya di depan rumah, keadaan kosong, nggak ada orang sama sekali, cuma di rumah itu saya sendiri. Terus saya lihat itu dari pojok sana, sebenarnya ada rumah, depan studio itu ada rumah, depan studio ada rumah, ini rumah, sini juga rumah. Berarti ada sekat kecil di mana itu agak gelap, dan belakang sekat ini itu
belakang rumah depan studio itu kebun Oh, kebun. kebun. Dan saya itu waktu melihat itu bukannya takut, tapi penasaran. Penasaran itu ya. Bukan takut sebenarnya, bukan takut. Karena ada rasanya penasaran apa sih gitu ya. Bener nggak sih aku lihat sebenarnya nggak malah takut loh, tapi bener nggak sih aku lihat kayak seperti bentuknya itu, boleh bilang bentuknya itu Oci. Oh iya ya. Pochinki. Pochinki gitu ya. Pemain player PUBG tahu lah Pochinki. Cuma kan nggak cepet banget sih. Ya intinya sebut aja lah pocong gitu ya. Langsung sekelebat. Itu ternyata saya cerita sebenarnya saya cuma cerita ke pemilik studio. Waktu itu pemilik studio ternyata bilang sama orang-orang sekitar. Memang di situ ada. Oh gitu ya. Dan bukan saya saja yang pernah melihat. Tapi ada orang lain yang sudah pernah melihat. Sudah pernah melihat. Waktu itu sekitar 5 tahunan lah. Udah lama itu Mas ya, 5 tahun gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang belum lama. Ini yang belum lama. Nah itu Mas, sebentar Mas. Oke, lanjut. Saya mendengar sesuatu hal yang oh ya, seperti kepala jatuh lah gitu ya. Mas, sebentar saya boleh rokok? Boleh. Saya juga sedikit ya agak merinding gitu kan dari Saya tadi kok juga maksudnya suara-suara aneh. Saya mau vape dulu. Terus ini yang baru-baru terjadi. Waktu itu kejadiannya itu nggak selalu malam ya. Kenapa waktu itu saya nggak sendirian, rame-rame banyak teman-teman ke rumah. Posisi sekitar 1 bulanan yang lalu saya di rumah, saya di ruang tamu, banyak anak-anak pada main game. Karena biasa tempat rumah saya karena nggak ada orang, biasa buat teman-teman main game. Sama nggak takut, saya sama sekali nggak takut, cuma karena kejadiannya itu lewat aja. Gitu lewat cuman putih, lewat. Tapi saya langsung jalan. Nggak masa bodoh lah gitu ya. Jalannya itu ke arah dimana sosok itu melintas. Saya langsung cek, kok nggak ada. Kirain kan anak-anak yang main itu lewat ke situ. Ternyata nggak ada. Lebih jelasnya yang lu lihat itu apa sih gitu wujudnya? Kalau yang ini kayak kuntilanak atau lebih ke putih. Kuntilanak gitu ya. Kemungkinan kan seperti itu. Seperti itu. Oke. Karena nggak merucut ke poci. Pocong lah gitu ya. Oke. Nah, itu pengalaman dari Mas Bayu dan Mas Hamdan sendiri. Kalau saya sendiri Mas ya. Itu emang sebenarnya untuk melihat sosok goib ya, melihat sosok goib yang mengerikan saya udah pernah lihat, dan yang sosok ibaratnya cantik gitu ya, cantik dan biasa aja itu saya udah pernah melihat gitu loh. Karena ada yang cantik. Ada Mas. Ini pengalaman saya pribadi. Anda tahu Kuyang? Iya, tahu. Kuyang itu di daerah saya itu masih ada Mas. Dan katanya itu kuyang kan hanya ada di mana, Sumatera, Kalimantan. Iya. Yang wujud kepala. Kuyang itu kan sebenarnya ciri khas dari luar Pulau Jawa, Kalimantan. Tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu loh. Kuyang itu ada. Saya lagi duduk Mas, itu di depan rumah sambil ngerokok gitu kan. Dan kebetulan tetangga saya itu baru lahiran. Iya. Jadi sore tadi lahiran, jam 11:30 malam saya lihat sosok Kuyang tersebut. Oke. Bagi yang pernah melihat sosok Kuyang bisa tahu lah. Itu dia gimana?
jalan atau Ya, berdiam diri di kalau tempat? kuyang biasanya katanya itu kalau baru ada orang melahirkan, Iya. itu dia tetap apa namanya, tetap memantau gitu kan. Oh. Apalagi Oh, iya. orang-orang yang baru mau melahirkan gitu kan. Oh. Katanya kan dia makannya itu darah Mas ya, atau Iya. hari-hari bayi gitu kan ya. Saya mau buka Wikipedia. Kuyang. Jadi Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi nah, atau betul. darah wanita setelah melahirkan. Itu Makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan. Kuyang Kalimantan. sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menurut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Nah, Oh, gitu. berarti kuyang itu kan sebenarnya itu orang yang pakai ilmu hitam. Nah, berarti Katanya sih seperti itu. Berarti ya di daerah saya ada yang menganut ajaran ilmu hitam mungkin. Mungkin. Tapi yang saya lihat sosoknya itu benar-benar asli kuyang Mas. Benar. Jelas. Dan dia mukanya berantakan, terus berbadan isi perut gitu kan. Oh iya. Dia terbang di atas genting orang yang baru melahirkan itu. Itu kan seketika itu saya ya lihat, benar gak sih yang saya lihat ini kuyang gitu kan. Nah, selang beberapa hari itu saya di daerah saya memang ada orang yang ibaratnya tahu tentang hal gaib. Dan saya menanyakan hal itu. Ternyata itu benar Mas. Benar. Memang ada sosok kuyang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah melihat sosok wanita yang jalannya itu Ngesot. enggak ngesot Mas, cuman dia itu ngambang. Oh, Ngambang dia- tapi kayak melayang gitu, set gitu kan. Jadi dia enggak nyentuh sama enggak kelihatan kakinya. Itu saya asli pernah melihat di samping rumah saya sendiri kalau itu. itu berwujud wanita. Dan dia ya emang saya definisikan itu emang kuntilanak. Gitu loh. Emang kuntilanak. Jadi saya berjalan ke arah dia berjalan ke arah saya. Tapi dia nembus tembok. Dan saya nggak bisa nembus tembok gitu loh kan. Kekurangan saya itu gitu. Iya. Wow gitu kan. Nah, itu sekilas pengalaman pribadi saya, dan sebenarnya masih banyak juga yang lain gitu kan. Saya juga pernah melihat sosok pocong gitu kan. Iya. Dan itu ngeri Mas wujudnya Mas. Kebetulan saya itu kalau malam itu kan berdagang di alun-alun Kajen kan. Di alun-alun Kajen saya berdagang. Dan di saat itu juga itu sekitar jam 2 pagi baru nutup ya. Iya. Dan kebetulan saya berdagang itu pas di samping pohon yang besar gitu kan. Ya mungkin ini Mas Bayu ini kan teman saya juga sering nongkrong di warung Mas ya. Iya. Dan Mas Bayu juga tahu kalau di samping warung saya itu ada pohon besar gitu. Dan di situ emang ternyata ada penunggunya pocong Mas. Oh iya. Pocong Mas, di situ ada penunggunya pocong. Dan dia pernah menampakkan diri 1 kali. Mungkin saja perkenalan gitu kan. Ini loh, saya ada di sini gitu loh. Kamu jualan di sini harus tahu siapa yang ada di sini. Oh gitu. iya. Iya. Dan itu wujudnya ngeri Mas. Itu ya. Kalau bisa kalian bayangkan itu mukanya itu separuh itu hancur gitu kan. Berarti persis lihat sampai muka-mukanya. Dan itu sampai saya sekitar 7 hari nggak jualan. Karena itu. Karena ya takut lah Mas gitu kan. Itu kan itu benar-benar asli kain kafannya itu Mas. Itu ya kucel gitu kan, kucel terus ada ya darah-darah gitu kan. Begitu saya lihat mukanya itu emang benar-benar hancur gitu kan. Ada maksudnya matanya agak keluar satu gituan gede kan. Yang satu hitam. Emang hitam kayak kebakar gitu kan. Yang satu yang sebelah sini emang hancur. Mukanya hancur dan matanya itu keluar. Iya. Dan itu saya nggak jadi nutup sampai jam 6:30 pagi baru saya datang lagi untuk nutup warung. Saya tinggal pulang Mas.
nggak ditutup. Enggak, masa bodoh. Itu posisinya sampean dewean Saya emang kalau dagang sendiri sendiri. atau sendiri? Jadi nggak ada orang yang lagi yang beli atau Enggak ada nongkrong. kan, saya kan emang jam sekitar jam 11 itu kan hujan, Mas. Oh, Jam 11 hujan kan, sampai jam 1 itu saya tunggu nggak ada yang nongkrong gitu kan. Lah setengah 2-nya itu kan gerimis. iya. Masih gerimis kan, nggak mungkin lah ada yang datang nongkrong lagi Iya, itu kan. nggak ada yang mungkin keluar lah Nah, gitu lah. malam. Lah saya itu mencoba untuk menyerahkan diri gitu kan. Udahlah gitu, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau nongkrong, ngapain gitu kan, mending aja, tutup gitu kan. Begitu saya mau beres-beres, itu tercium bau anyir, Amis. amis darah. Bener-bener bau amis darah anyir gitu kan. Tahu nggak kalau darah manusia itu, kalau Anda pernah merasakan bau anyir darah, itu mesti tanda-tandanya seperti itu. Mungkin kalau nggak percaya, nanti kalau ada, mesti kalau kamu pernah melihat orang kecelakaan terus kamu lihat bau darahnya kayak gimana, tahu sendirilah gitu. Itu seperti itu pertama kalinya saya melihat. Kok bau anyir gitu kan, bau anyir. Rasakan dulu. Biasanya kan gitu. Lihat berarti udah merasakan tapi. Setelah saya menengok gitu kan, astagfirullahaladzim gitu kan, saya sebisa mungkin nggak mau teriak, tapi nggak bisa emang nggak bisa teriak, mau lari nggak bisa lari gitu kan, mau apa lagi gitu kan. Ya baca doa aja sebisanya kan. Iya. Kadang baca doa makan pun saya jalankan gitu kan, orang lagi panik kan gitu kan. Iya. Tapi posisi sama seperti saya enggak, Mas? Jenengan lagi capek banget gitu enggak? Capek sih enggak, Mas, cuman apa ya, bengong gitu kan. Saya dagang, lebih ke bengong. saya dagang semalam nggak ada yang mampir, hujan gitu kan. Ya mungkin capek, cuman kan kita juga ada pemikiran, saya jualan kayak gini nggak ada yang mampir gitu kan. Siapa tahu mau jajan. Saya juga berpikiran seperti itu, Mas. Apa iya gitu? Mungkin mau Enggak, jajan. maksudnya apa iya jualan saya nggak laku karena ada seperti ini gitu. Jadi itulah ya, sekilas tentang pengalaman kita bertiga gitu kan. Jadi buat para penonton, kalaupun nanti kalian punya cerita horor, cerita pengalaman pribadi ataupun apa, nanti bisa di DM ataupun di share videonya ya ke email Bakwan Anget ataupun ke Instagram kami @bakwanangetofficial. Nanti kita coba angkat cerita-cerita kalian yang pernah melihat sosok ataupun pernah menemui sosok seperti apa, nanti kalau ada gambarnya lebih spesifikasinya lagi kan, kita membahasnya juga enak gitu kan. Boleh saya tambahin lagi? Oke. Boleh, Mas. Gini ya, saya baru teringat pas waktu itu saya pulang kerja itu malam, Mas. Malam sekitar jam 3 pulang kerja. Pas ngelewati jalan itu gelap, tapi banyak apa jenenge wit-witan ya, apa? Pepohonan. Lah pepohonan itu di situ saya motornya mogok. Pas saya lihat tengok kiri kanan atas, pas di atas saya lihat putih-putih. Pas saya perhatiin lagi, ternyata Apa? itu buah nangka yang dibungkus sama karung. Jadi sudah panik duluan gitu kan. Jadi emang bener loh bro, kalau misalnya gini, kalau lu semua gitu kan lagi di tempat angker ataupun lagi di tempat yang sunyi gelap gitu itu kan, hawanya Pikiran udah kemana? dan lu panik gitu kan, nggak, gue yakin sugesti lu mesti kemana-mana. Kadang bayangan daun yang goyang aja kadang dilihat, wah ada yang terbang gitu kan. Itu sugesti itu sebenarnya kan, emang rasa takutnya itu udah memuncak gitu. Jadi udah tinggi ya sugesti, cuman sugesti sebenarnya gitu kan. Bukan sosok asli melihat sosok gitu kan.
Itu sih yang bisa saya rasakan. Kita ngejuk sedikit lah mas, soalnya saya emang benar-benar udah nggak tenang gitu. Sebenarnya itu pandangan ke sini terus. Iya. Ini jujur ya bro. Sebelum Mas Hamdan bercerita lebih lanjut tentang pengalaman Mas Hamdan pribadi. Tadi kita mau syuting di sini itu kita juga nemuin orang-orang sekitar sini kan, kita mau nanya pengalaman pribadi mereka tentang lokasi ini loh. Iya. Lokasi ini yang sedang kita buat record ya, buat syuting ya. Iya. Saya emang iseng-iseng gitu kan, emang iseng-iseng tanya. Saya tanya, Pak, ada nggak sesuatu yang Bapak pernah lihat di situ? Ada mas. Jadi tempat yang kita record sekarang ini itu memang ada penghuninya. Dan itu kuntilanak mas. Kuntilanak. Itu tepatnya emang ada di belakang kita. Bener bang. Saya nggak bohong. Tadi saya emang udah cari narasumber lah, maksudnya kita record bukan di daerah kita sendiri gitu kan, kita record bukan di jagat kita sendiri gitu loh. Jadi saya pingin tempat yang akan kita tuju itu benar-benar aman gitu kan. Jadi ya saya sowan dulu, maksudnya tanyalah pribadi orang, pengalaman orang sekitar dengan tempat yang sudah kita tempati ini. Ya mudah-mudahan kita juga pengennya di sini kita cuman pengen membahas dan bercerita tentang pengalaman pribadi yang horor gitu kan. Terus bukan maksud kita untuk mengganggu makhluk-makhluk yang ada di sini gitu kan. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa mas. Di sini kita juga memang untuk membuat video. Kita juga pengen memuaskan subscriber dan para penonton gitu kan. Jadi di next video ya, kalau yang melihat, coba dong bikin cerita horor di komentar-komentar kalian, coba dong bikin cerita horor di tempat mana, di tempat angker mana. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa turuti ya mas ya. Nanti dengan bintang tamu yang mungkin akan menggelegar gitu. Lebih menyeramkan lagi. Fantastis. Jadi ya di sini sih sebenarnya udah menyeramkan mas, soalnya emang ada suatu sosok ya. Ini ada mas yang di depan saya itu ada satu teman saya ya yang mengambil gambar. Coba mas dilihatkan kalau kita ini itu emang benar-benar ada di hutan ya, di hutan, dan di sini tuh emang ada satu sosok kuntilanak gitulah. Saya sebenarnya dari tadi itu udah merasakan loh mas. Gitu loh ya. Kalau nggak percaya saya bisa merasakan gini, saya mau cerita sedikit pengalaman tentang pribadi saya, kenapa saya bisa merasakan hal-hal seperti itu mas ya. Jadi dulu saya itu pernah kesurupan. Pernah kesurupan? Saya pernah kesurupan. Aduh, oke lanjut. Dan yang masuk ke dalam tubuh saya itu macan putih. Itu pas kecil apa belum lama dewasa? Mas. Belum ada 1 tahun. Itu di mana? Jadi awal mulanya itu gini. Saya cerita sedikit ya. Di tempat saya itu ada orang meninggal. Di tempat saya ada orang meninggal, dan saya itu jam 8 pagi itu masih tidur. Kan masih tidur. Nah, terus saya dibangunin ini sama nyokap gue. Bangun gitu kan. Kenapa, Bu? Itu si ibu ini meninggal gitu. Ibu ini meninggal. Nah, saya kan nggak sempat sarapan waktu itu. Saya langsung menuju ke rumah ibu, ya bilang aja Ibu Mawar gitu kan. Saya langsung ke rumah Ibu Mawar gitu kan, tanpa sarapan dulu gitu.
Langsung berarti. langsung. Lah, setahu saya itu biasanya kan kalau pemakaman jenazah itu jam 10 sampai jam 11 siang. Iya. Itu biasanya udah dimakamkan. Heeh. Nah, ternyata sampai jam setengah 12 siang itu belum dimakamkan. Itu kenapa, Mas? Ternyata masih menunggu keluarga yang pulang dari luar kota. Oh. Nah, jam 12 kurang 15 menit Heeh. itu jenazah baru digotong, Mau dimakamkan. mau dimakamkan. Dan saya itu nggak sarapan, nggak apa, nggak mandi, nggak apa, ya udahlah ikut takziah gitu kan, ikut ngelawat gitu kan. Setelah di pemakaman, saya itu duduk di bawah pohon yang besar. Biasanya kalau pemakaman kampung-kampung kan mau masuk ke pemakaman itu ada pohon yang besar dua kan. Pohon beringin besar dua kan di pintu masuk pemakaman gitu kan. Nah, yang lain itu udah masuk, saya belum masuk. Saya capek gitu kan, belum sarapan gitu kan. Saya tuh duduk gini. Itu di luar belum masuk. Saya duduk di depan pemakaman pas gitu kan, saya duduk ini. Sambil ngelamun gitu kan karena lapar gitu. Saya juga ngelihat mayat itu dipopong ya, pocong itu dipopong. Dan itu memasukkan ke liang lahatnya itu pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pas azan zuhur itu baru masuk ke liang lahat, Mas. Baru masuk ke liang lahat. Oke lah, saya belum merasakan sesuatu hal yang aneh di situ. Belum merasakan sesuatu hal yang aneh. Setelah pemakaman selesai, pulanglah kita, bubar. Pulang ke rumah masing-masing. Iya, masa ke rumah lu kan nggak mungkin. Kan. Pulang ke rumah. Nah, yang lain lewat jalan yang normal gitu kan, jalan yang tadi buat lewat jenazah itu, saya lewatnya ekstrim sendiri. Lewatnya itu kebon gitu kan, lewatnya sungai-sungai gitu kan. Karena apa? Biar cepet nyampe rumah. Nah, soalnya pemakaman di desa saya itu emang jauh dari pemukiman. Pemukiman warga. Gitu kan, jauh gitu kan. Nah, saya mau nyari yang deket nih supaya bisa nyampe rumah cepet, terus makan, mandi, makanlah, tidur gitu kan. Nah, di situ ada itu apa? Di situ itu ada sungai kecil yang harus saya lewati. Sungai kecil. Iya. Saya nyebrang ke sungai tersebut. Kalau Anda nggak percaya, orang yang kesurupan ya, bagian belakang sini, pundak, itu kerasa kayak kebakar. Iya. Kerasa kayak kebakar gitu kan. Saya lewat gitu kan, kok panas gitu kan, pundak saya kok panas gitu kan. Itu sendiri nggak sama teman-teman? Enggak, saya sama teman bertiga. Nyampe rumah, mandi, makan, tidur, ya kan. Nah, badan di situ mulai nggak enak, Mas. Ya, jadi itu ya, saya nyoba keluar untuk nyari jahe susu atau apa biar badannya itu sehat, seger gitu kan. Kok ternyata saya rasa makin nggak enak gitu. Tepat jam 12 malam itu saya sudah merasakan sesuatu hal yang janggal di diri saya. Itu 12 malam. Jam 12 malam itu ada di kamar saya itu kayak ada bayangan hitam tapi melompat gitu kan. Tahu kan, kalau kamar nggak ada atapnya gitu kan langsung genting kan, langsung genteng gitu kan. Itu di situ lompat gitu, dari kayu ke kayu itu lompat. Nah, itu saya lihat itu emang beneran, maksudnya yang saya lihat itu beneran nggak sih gitu. Jam 3 pagi mas saya nggak sadar diri. Dan saya emang rekamannya hilang soalnya udah agak lama kan saya hapus, nggak mau lihat lagi gitu. Yang megangin saya orang 6 nggak ada yang kuat, Mas. Dari awal mula situ saya bisa merasakan emang di sini itu ada energi yang panas. Tapi saya nggak bisa melihat gitu loh, karena emang yang ikut saya dulu, yang masuk ke tubuh saya dulu emang udah dibuang. Dan saya tanya gitu kan, kalau orang kesurupan itu bener nggak sih, maksudnya energinya itu nggak sepenuhnya hilang
Kan katanya kalau orang kesurupan itu mudah untuk dimasuki lagi. Iya. Karena pori-porinya itu emang udah terbuka. Oh. Kalau orang kesurupan seperti itu. Jadi mudah, gampang untuk kesurupan lagi. Dan itu biasanya kalau orang udah pernah kesurupan berkali-kali itu malah justru bisa berkomunikasi ataupun melihat, Mas. Lebih peka Lebih temannya peka terhadap hal-hal yang gaib seperti itu. Itu emang saya udah pernah ngalamin sendiri kalau saya kesurupan gitu kan. Jadi bagi yang bisa merasakan atau melihat di tempat ini ada apa, dari kamera pun bisa kelihatan gitu. Saya emang merasakan sesuatu hal yang ya agak janggal gitu di belakang kita. Itu kan. Udah jam hampir 1:30 gitu kan. Udah hampir jam 1:30. Ya itu sebagian cerita dari saya ya Mas. Mungkin Iya. Mas Hamdan ataupun Mas Bayu pengen menambahkan sedikit ya, monggo. Karena saya juga udah ada yang mengawasi kita dari tadi Mas. Oke, karena saya terpancing ya sama suasana. Semakin kesini semakin Semakin panas. padahal ini jam 1:30 loh Mas, 1:30 pagi harusnya itu Adem. dingin ya, tapi jujur saya nggak bohong, itu saya merasakan badan saya yang digelangi. Makanya saya dari tadi gelisah Mas, nggak bisa diem. Oke, jadi ini cerita yang paling mengerikan menurutku sih. Menurut saya paling mengerikan. Jadi saya pernah ngikut sama sepupu, ibarat rewang lah, rewang bantu-bantu di acara sekolahan. Jadi saya kan datang ke sana itu sekitar malam. Jadi siap-siap untuk menata audio. Kayak lebih tepatnya itu ada hajatan lah, hajatan di sekolahan. Bisa Itu saya diem sebentar. Itu saya malam-malam sekitar jam 12:30 lah, 1:30 sekitar jam segitu saya Nyamuk. saya aduh sekitar jam 1:30 saya merasakan bukan merasakan ya, saya tidur di musola. Waktu itu karena udah dibilangin sama penjaga sana jangan tidur di depan aula, jadi saya punya inisiatif Pindah. tidur di musola. Tapi nggak tahu ternyata di musola itu Ternyata ada. Emang sih awalnya ada kucing. Kucing bunyi ngeong 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 ngeong. Nah, ada bunyi kucing. Ada bunyi kucing belum menengok. Cek nal. Di konti atau di sini merat nal. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jadi ada kucing. Terus jadi saya tidur di depan pintu musola. Depan pintu musola tepat. Saya sama sepupu ya. Sepupu saya tidur di agak ke tengah, lebih ke depan apa namanya? Panggung gitu sih. Mimbar. Mimbar. Depan mimbar di situ. Pertama ada kucing, terus seketika ada suara itu satu kali. Saya masih belum merasakan apa-apa. Masih cuek masa bodoh. Mungkin gitu. itu ini gitu. Masa bodoh. Yang kedua bunyi lagi. Bunyi itu. Udah mulai merasakan saya. Ada sesuatu hal yang aneh gitu, janggal itu kan. Mulai janggal. 2 kali soalnya. 2 kali. Yang ketiga lagi lebih parah. Menampakkan sosoknya gitu. Oh, suara berbeda. Bukan menampakkan. Lebih tepatnya
Sebentar Mas, ini Sebentar, ya. ini saya nggak bohong Mas ya. Nah, Kalau kalau aduh saya kamera cuma satu yang sini buat ngerekord ya. Ini yang di belakang yang nyuting itu udah merasakan sesuatu yang gak enak Mas. Ini udah jam 1:30 oke. dan kita masih di hutan. Gimana Mas? Kita langsung penutupan atau lanjut? Udah mulai nggak kondusif ya. Dan yang ketiga, Soalnya biasanya kalau seperti ini dibahas itu emang sensitif Mas. Iya. oke, kayaknya udah aja ya. Enggak, ya kita lanjut sebentar, nggak apa-apa. Singkat aja. Singkat langsung singkat aja. Yang ketiga, posisi kalau misalkan emang jendela itu ada satu. Jendela itu di sebelah tempat wudhu. Berarti samping lah, samping dari musola itu. Gedor-gedor keras banget. Duar, duar, duar. Saya berdua langsung keluar, lari. Ada yang ketinggalan. Saya pergi ke situ lagi, ambil, gedor-gedor lagi. Duar, duar. Buka. Saya ke tempat wudhu, nggak ada apa-apa. Saya lari langsung. Menghindari sesuatu hal yang aneh. Oke, Mas, sebentar Mas. Udah dikat? Masih jalan? Oke. Oke, Mas. Dinding Ya. Mas. Mungkin gini. Ini sebagian cerita dari Mas Hamdan, Mas Bayu dan saya, Mas Jawir gitu kan. Kita coba menuruti yang subscriber minta ya, bercerita horor di tempat yang lapang, di tempat yang ada penghuninya. Kalau ada yang bisa melihat ataupun bisa merasakan, nanti bisa di komen ya di video. Sebenarnya kita masih banyak pembahasan yang ingin kita bahas Mas ya. Iya. Cuman emang suasana yang sudah mulai tidak kondusif ya. Saya juga dari tadi sudah merasakan ada yang memperhatikan gitu kan. Mungkin tidak suka karena mungkin temannya ataupun sosok tersebut kita ceritakan di sini gitu loh Mas. Iya. Ya, jadi oke, the next video nanti kita akan membahas lagi, mungkin akan di tempat yang berbeda, Iya. tidak di sini lagi gitu kan udah. Kayaknya Kapok lah, ya kapok sih enggak, cuman nanti kita coba cari tempat yang berbeda lagi iya, gitu explore. kan, yang explore tempat yang berbeda lagi. Jujur saya udah. Oke, see you in the next video. Salam hangat dari kita, bakwan hangat ya. Iya. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel kita bisa tetap maju, bisa tetap upload video-video yang kalian suka. Tinggal komen, tinggal DM apa yang harus kita lakukan, nanti akan coba kita realisasikan Mas ya. Iya. Mas Hamdan ya. Oke. Saya Jawir dan Saya Bayu. saya Michael. Mas Hamdan ya. Mungkin sudah tidak saatnya kita untuk bercanda saat ini. Gitu ya, mohon maaf gitu ya. Oke, see you in the next video. Sampai jumpa. Dadah. Oke Mas, langsung gulungin Mas.